Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Bertemu kembali dengan saya Mas Nur di Mas Miracle Farm dengan sistem RAS. Saya akan menerangkan chamber di Mas Miracle Farm di sistem RAS yang banyak pertanyaan di kolom komentar. Ya, inilah chamber yang di Mas Miracle Farm yang kita lihat ya. Di sini ada chamber pertama, namanya floating filter ya, bukannya vortex gitu. Kemarin ada yang di kolom komentar itu kalau biasanya vortex itu cenderung bulat dan berarus. Kalau kita di sini namanya floating filter. Jadi bukannya vortex. Jadi kita kotak adanya ya gitu. Di chamber pertama dia seperti ini dia floating filter ya. Nah, ini air keluar, ada pipa 4 in di dalamnya tapi diselimutin dengan pipa yang besar sehingga air masuk dari atas, dia yang kotor ke bawah dulu. Nah, seperti ini dia. Nah, terus yang ada di sini juga ada namanya brush, dia penyaring dari si kotoran tersebut ya, biar tidak terlalu terbawa di chamber yang kedua, biar terlalu berat juga kerjanya yang di chamber kedua. Kang, dari awal ini semuanya ada berapa chamber sih, Kang? Kita di sini ada 7 chamber di sistem RAS. Nah, dari masing-masing chamber itu memiliki fungsinya apa aja, Kang? Oh, kalau yang pertama dijelaskan ini apa tadi? Kalau ini namanya dia floating filter, sama aja ya. Sebenarnya kalau yang itu vortex sebenarnya identiknya ya, cuman kalau vortex itu kan bulat ya. Cuman kalau kita kotak ya, ini sama aja sebenarnya gitu. Cuman beda dari itunya aja ya. Nah, ini proses pembuatannya seperti apa, Kang? Bisa ada pipa di dalamnya lagi. Nah, jadi proses pembuatannya itu, jadi air yang dari kolam itu dia keluar dari tarang irigasi. Nah, dari sini dia coba lihat. Nah, ini kotoran dari semua kolam keluar di talang irigasi. Nah, di sini ada pipa 2. Nah, ini untuk masuk ke chamber yang pertama tadi yang ada pipa 4 in. Nah, yang di sini boleh dilihat. Nah, ini. Nah, ini terusannya dari yang tadi talang irigasi dia. Pipa 4 in dia ke atas. Nah, ke atas lalu diselimutin lagi dengan pipa yang lebih besar agar dia fokus ke bawah kotorannya. Nah. Oke, ini fungsinya penyaringan pertama. Nah, penyaringan pertama ini. Oke, lanjut. Ini apa namanya, Kang, tadi, Kang? Nah, ini namanya brush. Brush atau sikat ya. Itu banyak dijual online ataupun di toko-toko khusus filter. Bagi teman-teman yang mau misalnya buat nih di rumah sistem RAS dengan ya mungkin kecil-kecilan dari ember ataupun drum gitu. Itu bisa gitu. Dan medianya itu banyak. Mau di toko-toko, di online itu banyak. Berarti Brush dijual umum ya, Kang? Dijual umum. Harganya mahal gak sih, Kang? Ini tergantung dari biasanya dari ukurannya. Ada yang 60 sampai 40 itu jenis harganya itu berbeda gitu. Kalau yang paling kecil biasanya di angka sekitar 17.000. Nah, satu. Untuk yang di Mas Miracle Farm ini ukurannya apa nih, Kang? Karena kita ini tinggi filternya di 1,5, jadi kita pakai yang tinggi berasnya di 80 cm tingginya. 80 cm. Oke, dia kayak semacam kemoceng ya, Kang? Ya, dia semacam kemoceng tapi dia lebih kaku ya ininya dia. Kayak senar dia, kayak benang tapi dia kaku. Itu bisa diangkat gak sih, Kang, satu? Bisa diangkat itu. Nah, kalau diangkat yang ini aja karena dia sama. Nah, seperti ini.
Nah, inilah kayak gini dia. Nah itu lihat kotorannya banyak, itu dia. Dia mengikat kotoran. Nah, tapi dia tidak bercampur dengan air kotorannya, dia pisah. Nah, itu berarti harus rutin dibersihkan, Kang? enggak juga. Sebenarnya kalau si masing-masing chamber ini, kalau memang kondisi airnya masih bagus dan encer itu tidak mengental, itu jangan dibersihkan. Karena itu bagus berkembangnya bakteri sebenarnya. Kalau kita bersihkan, jadi bakterinya terbuang. Jadi kita harus menghidupkan bakteri tersebut. Gitu. Kecuali dalam situasional ya, air nih misalnya ikan sakit, nah air ini berpengaruh jadi kental gitu dan tidak encer. Nah itu boleh baru kita namanya maintenance, pembersihan gitu. Ya ada 2 kali penyaringan itu. Tapi yang paling banyak ya di chamber kedua ini dia itu. Dia isinya bisa di 50 sikat ya. Wow. Tergantung besar kecilnya kolam Ya, juga. tergantung dari ya yang tadi saya bilang, kalau memang mau pakai ember mungkin nggak banyak ya, mau pakai drum mungkin nggak banyak, sedikit lah. Mungkin karena ini kita posisinya di 22 kolam dengan kapasitas air yang banyak, harus sama juga nih filternya yang besar juga gitu. Buat nampung kotorannya harus sesuai sebenarnya itu. Jangan kolam banyak filternya kecil, itu nanti percuma, nggak menampung kotoran. Kalau di sini ada berapa jumlah kolamnya, Kang? Kita ada 22 kolam. 22 kolam dengan chamber ukuran besar. Dengan chamber ukuran besar itu. Ukurannya berapa nih, Kang? Ini lebar 1,5. Lebar 1,5, panjangnya? Ini lebarnya 8 meter. Lebarnya 1,5. Panjang 8 meter. Oke, 8 meter. Siap, lanjut ke chamber berikutnya nih, Kang. Oke, tapi ntar lu kayaknya ini karena sebenarnya harus jadi harus tahu juga alur pembuatan filter itu. Jadi kita up down, ngambil air atas, bawah, jadi ngambil bersihnya air atas gitu. Jadi dia zigzag. Nah, air mengalirnya tidak dari atas semua. Jadi dia ngambil air atas, dari sini dia kan ada sekatan lagi nih. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau buat filter dari beton ya harus seperti ini dia. Jadi air atas, ini ada sekatan lagi dia sampai bawah. Jadi ininya setengah dia ngegantung. Jadi dia air bawah. Nah, dia ntar dia kesaring dengan si sikat tadi, air atas lagi dia naik sehingga kotorannya tersaring dari sikat tadi. Jadi air bersih yang diambil gitu. Ya, air bersihnya di filter lagi. Nah, iya, jadi air atas itu terus dia mengalir ke chamber yang ketiga dia. Nah, chamber ketiga unik nih. Nah, Ini ini benang layangan kusut. oh iya, ini namanya dia jet mat. Biasanya kayak apa ya dia? Kayak keset gitu, dia berbentuk seperti ini dia ya itu. Ini fungsinya penyaring juga sama dia, penyaring kotoran juga itu. Nah, itu bisa didapatkan di mana, Kang? Nah, Susah apa enggak nyarinya, Kang? sebenarnya ini sangat mudah sekali ya, itu untuk mendapatkan si media filter ini, itu banyak yang jual itu. Pokoknya kalau ada toko-toko yang khusus koi, pasti dia jual dari kayak semua media filter dia jual. Oke, jet mat. Jet mat namanya ini. Ini ada berapa tumpuk nih? Banyak banget nih, Kang. Ini sekitar hampir sama lah sama yang ini, sekitar 50-an ya itu isinya. Ah, untuk harganya per jet mat ini Nah, biasanya itu berapa, Kang? ini agak lumayan mahal biasanya kalau ini ya. Biasanya dia per ukuran, biasanya itu di ukuran 30 kali 30 itu di angka bisa di 40.000. Nah, itu dia. Tergantung ukuran dia. Dia jualnya. Ada beberapa yang kotor nih, Kang nih. Ini Ah. bisa dibersihkan juga apa kalau udah kotor, Sebenarnya harus itu nggak usah, kita maintenance aja bersihin. Nah seperti ini sebenarnya. Sebenarnya kalau ini sikat ini kan tadi udah numpuk, cuma kita gini aja bersihinnya. Nah itu silakan seperti ini bersihinnya. Kalau teman-teman yang sudah punya, nah jadi maintenance seperti ini. Nggak usah itu sangat gampang ya. Nah dia dikucek-kucek aja dia kotorannya turun dia.
Nah, dia sudah bersih. Nah, ini kotorannya kan jadi ke sini, nggak takut khawatir malah jadi kotor ke chamber. Nah, karena itu fungsinya prebiotik kita Biograin ini, jadi memang air dan kotoran itu tidak nyampur, dia pisah. Jadi vlognya dia itu memang dia menempel di dinding-dinding dan disikat tadi. Nah, ini dia airnya dia pisah dia tuh, dia nggak nyampur. Jadi walaupun kita ini dia nggak apa-apa, dia terbawa pun kotorannya itu nanti jadi pakan alami buat si ikan gitu. Ya, berarti semuanya nggak ada yang harus beli lagi, cukup dibersihkan. Ah, cukup dibersihkan aja gitu. Dan jangan terlalu sering juga. Nah, hanya dalam kondisi situasional gitu. Kalau airnya sudah tidak encer seperti ini, nah mengental baru boleh pembersihan. Lanjut di chamber berapa nih? Sekarang kita masuk ke tadi sudah ya jetmat ini ya di chamber ketiga, penyaring. Nah, sekarang ini di chamber yang keempat kita ada namanya ini batu geolit atau karang jahe. Premium ya, Kang? Nah, umum ada itu semua, makanya itu sangat gampang mencarinya semua media filter ini, itu nggak susah gitu. Kalau boleh dikeluarin nggak sih, Kang, kayak apa bentuknya biar boleh. Ntar mau beli salah. Boleh, tapi ini sebentar ya, agak dalam juga nih soalnya ini. Iya, soalnya ini dalamnya 1,5 dia agak dalam. Nah, ini kita dapat nih. Nah, ini yang namanya karang jahe. Nah, ini lihat dia kotorannya udah dia tuh. Nah, Karang jahe. Nah, ini karang jahe, dia bisa geolit, karang jahe. Nah, ini bisa fungsinya sama dia seperti ini. Nah, ini kotoran sudah banyak dia. Oh, ini kayak semacam kristal bio ya? Ya, kayak gitu. Kalau enggak karang-karang juga ada. Karang ini kan seperti karang nih dia. Tapi berbentuk jahe, namanya di karang jahe. Ada juga batu geolet, dia seperti batu kerikil ya, tapi warnanya hijau biasanya dia. Siap. Nah, ini ada berapa nih, Kang nih? Berapa bungkus karang jahe? Nah, kalau ini agak sama dia kemarin sekitar ada di 30 kantong ini. Wow. Banyak ya. Banyak gitu. Karena kalau dia nggak banyak, itu kotoran otomatis dia nggak nempel di sini dia langsung ngikut ya ke chamber yang berikutnya. Oke, siap. Kita lanjut chamber ke-5. Nah, ini chamber yang kelima ya. Nah, ini kalau di sini cuman adanya ya ini rumah bakteri aja, kita bikin di 2 chamber ya, 5 sama 6 ini kita kasih rumah bakteri, kita banyakin ya rumah bakterinya. Rumah bakteri itu biobol. Bener, Kang? Atau beda? Rumah bakteri itu jenisnya banyak. Ada yang berupa seperti kancing seperti ini ya, yang nah ini tipis dia. Kancing. Ada juga biobol, tapi dia kalau biobol hitam bulat. Kalau biobol ada juga yang seperti kancing, dia lebih kecil ya itu. Banyak sih jenisnya itu rumah bakteri. Tergantung kawan-kawan di mana membelinya itu di tokonya ada jenis apa itu bisa mau biobol, kaldenis itu bisa dipakai gitu. Yang penting intinya buat rumah bakteri. Gitu. Kang, tahan dulu, Kang. Oke. Ini ada tumbuhan apa nih, Kang nih? Ini namanya ini duckweed sebenarnya ya, mata lele ini itu. Nah, itu apa tuh, Kang? Sebenarnya ini buat pakan alami ikan juga sebenarnya. Ini nggak apa-apa sebenarnya, tumbuh di sini pun nggak apa-apa gitu. Nah, ini dia tanaman. Petanda apa, Kang? Ada tumbuhan. Sebenarnya petanda ini bagus, berarti dia itu. Dia jadi makanan si tumbuhan itu ada itu. Berarti bakterinya bagus dia. Nah, itu. Nutrisinya bagus juga. Sebenarnya kalau ras ini kalau misalnya teman-teman bisa, itu bisa dialirkan ke tanaman sebenarnya. Nutrisinya air sistem ras. Mau ke tanaman selada, pakcoy, kangkung itu bisa itu. Seperti hidroponik. Ya, jadi jatuhnya aquaponik, nutrisinya dengan air ikan. Tuh. Oke, keren. Oh, ini yang pakan apa? Nah, ini pakan alternatif kita sebenarnya ini Azolla dia, ya, Azolla ya, karena ini masih kecil. Teman-teman semua juga pasti tahu lah pembudidaya ikan lele ya, namanya ini mata lele atau duckweed gitu. Nanti kalau saya sebut Azolla nanti saya salah nih pas saya itu. Oh, karena masih kecil.
Karena masih kecil. Dia kalau azolla dia udah agak besar. Gitu. Ya. Oke, ini lanjut ke chamber yang ke-6 sama ini juga. Wow, Sama ini kita kasih rumah bakteri. Ini ada di 10 kantong ya, 10 kantong rumah bakterinya saya kasih jaring, saya selimutin. Karena kalau nggak saya selimutin dia takut terbawa dia ke chamber ini dan takut masuk ke chamber yang terakhir ada mesinnya. Itu. Oke. Ini pipa ini fungsinya apa nih Kang? Nih, ada Nah, pipa ini fungsinya ini buat menghidupkan bakteri. Jadi kita harus kasih aerator. Nah, agar bakteri berkembang di rumah ini. Nah, di rumah bakterinya tersebut ini dia. Nah, harus kita kasih aerasi seperti ini dia. Kasih aerator juga, padahal nggak ada ikannya ya Kang? Ada ikannya. Ada ikannya. Di sini tuh bisa hidup ikan gitu. Nggak mati. Enggak. Justru ini kotoran paling banyak ya. Itu seharusnya ikan tidak hidup karena amoniak jatuhnya. Tapi dengan sistem RAS dan biogren kita, itu ikan bisa hidup tanpa dikasih makan. Dia makan kotoran dia kembali, itu bisa besar ikannya. Kalau ikan nila kan memang dia kalau sudah agak besar pasti dia memang dia nelur. Nelur kan kalau sistem RAS ini kan karena kita alirannya dari bawah ya. Otomatis telurnya itu dia keluar ke talang irigasi ke bawah sampai filter. Filter ini kan air atas ngambilnya, jadi dia tidak terbawa, otomatis dia berada di dasar sehingga sampai dia netes dan besar di filter gitu. Chamber yang ke-7 dia nggak ada medianya aja ya gitu, cuman air bersih yang sudah disaring dari chamber ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah yang terakhir yang sudah bersih yang kita kembalikan lagi ke kolam. Nah, dan kita kasih penturi biar masuk ke kolam lagi yang bersih sudah ada oksigennya. Venturi itu sejenis aerator Kang? Ya, Venturi itu sejenis memang kayak aerator tapi kita modif air yang mengeluarkan gelembung. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kalau ini kita tutup lubang dia, ini kan ada buihnya nih ya. Nah, dia keluar, tapi kalau kita tutup dia hanya air saja. Nah, lihat. Nah, dia nggak ada, tapi keluar tapi hanya air. Tapi kalau kita buka anginnya, nah inilah DO, dissolver oksigen terlarut dia itu. Jadi pasokan oksigen di kolam lumayan banyak. Nah, kemarin di kolom komentar juga ada itu kalau mati lampu kita hanya itu butuh genset berarti ya itu. Iya. Tapi di sini kita nggak butuh genset karena apa? Karena memang air di dalam kolam kita itu oksigennya sudah banyak gitu. Karena di setiap kolam aja itu kita kasih penturinya 2, yang besar 3. Jadi otomatis kalau mati lampu oksigen di dalam kolam itu sudah banyak, tidak butuh genset. Oke, ini bagi teman-teman ya, ini namanya biogren ya. Ini kita belum jual di online, hanya untuk kalangan tersendiri pemakai. Kalau teman-teman mau mencoba silakan ya, bisa menghubungi nanti saya atau itu. Ini racikan sendiri Kang? Nah, ini kita racikan sendiri. Nah, racikan sendiri tapi belum dijual bebas ya Kang? Belum dijual bebas, hanya kalangan tersendiri, kita belum jual bebas. Bagi teman-teman yang banyak bertanya di kolom komentar yang mau buat filter bagaimana, silakan. Mau pakai apa saja medianya, tapi prebiotiknya harus pakai biogren karena kalau tidak pakai ini fungsinya nanti agak berbeda ya, bukan itu. Nah, untuk pemakaiannya nih Kang, takarannya itu gimana sih Kang, di kolam atau di chamber naruh? Ini sebenarnya pemakaiannya sangat gampang ya. Tinggal kita sebelum tebar bibit kita biasanya kan persiapan media air ya. Iya. Nah, jadi di persiapan media air itulah kita taruh ini. Biasanya di kolam diameter 2 kita cuma kasih prebiotik ini 2,8 mili. 2,8 mililiter. Nah, 2,8 mili di diameter 2 satu kolam. Oke, tinggal perkalian aja Nah, ya Kang? tinggal perkalian aja, ini isinya 1 liter. Itu. Oke. Nanti setiap fermentasi pakan itu ada namanya penambahan ini juga. Nah, jadi perbandingannya itu 1 kilo pelet 400 mili air sama ininya 2 mili aja dikit ya. Ngasihnya difermentasi selama 24 jam. Sehingga berbau tape peletnya baru bisa di pemberian pakan ke ikan.
dicampur gitu. Nah, dicampur. Itu pun kita bisa ngaduk dengan kapasitas yang banyak ya. Itu jangan takut dia menjadi bubur si peletnya. Yang penting setelah pemakaian pemberian pakan harus ditutup kembali si wadah tempat pelet ini. Itu biar nggak terkontaminasi dengan bakteri atau udara ya, lalat gitu. Biar nggak busuk. Harganya berapa nih Kang nih? Ini kita jual di 60.000. 60.000 1 liter. 1 liter. Bisa untuk berapa kali pemakaian? Ini agak lumayan ya. Kalau misalnya air sudah jadi, tidak usah pemberian di air lagi karena di pemberian pakan sudah ada prebiotiknya 2 mili tadi. Itu pemakaian ini hanya tadi yang saya bilang lah kembali kalau dari kondisi situasional air kurang bagus. Nah, kita ada pemberian prebiotik ini lagi penambahan gitu. Selama tidak ada itu air masih bening, ya ini tidak ada penambahan prebiotik lagi, ini udah cukup gitu. Oke, artinya untuk di kolam ini cuma ada penambahan BioGreen ini, nggak ada yang lain-lain? Nggak ada, cuma kayak garam grosok gitu atau apa Kang? itu. Kalau garam itu sifatnya kalau lagi ikan misalnya kena jamur ya, nah itu baru kita ada pemberian pakan namanya gitu. Pemberian tadi garam buat ngurangin dari penyakit tadi, ada jamur dan bakteri. Biasanya sih itu kita dilakukan dari awal ya, gitu. Jadi jangan sampai ikan sudah bibit masuk ke kolam itu membawa penyakit. Biasanya pas kita tebar itu kita lakukan namanya perendaman dulu di RPK biasanya kalau di Mas Miracle Farm. Iya. Nah, jadi kita menghilangkan bakteri dan jamur sebelum masuk ke kolam. Nah, kalau di Mas Miracle Farm itu kita jarang ngasih garam gitu. Karena dari awal memang kita sudah treatment dari pemberian tadi, PK tadi, menghilangkan jamur dan bakteri. Nah, itu. Sama BioGreen ini ya. Nah, sama BioGreen ini persiapan media air di awal pemberiannya. Bagi teman-teman pemula yang mau mencoba ya silakan ya, itu membuat filter sendiri tadi yang sudah saya jelaskan ya, dari filter chamber pertama sampai ke-7 ya, itu tergantung dari teman-teman punya kolam. Kalau teman-teman kolamnya sedikit itu filternya tidak usah mengikuti seperti saya di sini. Cukup dengan minimal itu 5 chamber udah cukup. Itu tidak usah banyak-banyak ataupun 4 juga bisa, tergantung dari ya kolamnya teman-teman yang punya di rumah nih. Mau 2 kolam itu bisa gitu. Nggak usah filternya besar itu. Dan silakan mencoba kalau membuat filter, dan kalau bisa juga prebiotiknya pakai BioGreen, karena kalau pakai prebiotik yang lain itu fungsinya berbeda dengan prebiotik yang kita punya itu. Kang, terakhir Kang, kalau ada yang masih penasaran sama mau nyoba tapi takut, itu bisa manggil Akang nggak sih sekalian buat pasang instalasi chamber atau boleh kolam? Kalau teman-teman nih punya kolam tapi mau seperti saya nih, itu airnya bagus dan tidak bau dengan kualitas yang bagus juga ikannya ya. Kalau teman-teman mau manggil saya juga nggak apa-apa gitu, saya bantu itu cara pengerjaannya, cara instalasinya kalau mau itu silakan gitu.